Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola seperti biasa, secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun selalu tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Ya, karena kesibukan, baru kali ini saya bisa membuat video lagi tentang unek-unek saya masalah sepak bola Indonesia yang sebentar lagi akan berlaga di Piala Asia Januari nanti. Timnas sudah sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dengan pelatihnya STY. Ya, kita doakan semoga Timnas mendapatkan hasil yang terbaik. Namun saya melihat postingan-postingan di sosmed menimbulkan rasa khawatir tentang kondisi timnas saat ini. Banyak sekali yang istilahnya melontarkan kalimat-kalimat negatif yang tidak pantas, seharusnya tidak pantas diutarakan di media sosial, apalagi dibaca banyak orang, dibaca adik-adik kita. Apalagi kalau bukan masalah STY yang ramai saat ini, baru-baru ini masalah STY, di mana ada pemain yang dianggap bagus di liga namun tidak dipanggil. Ada pemain yang mungkin dianggap kurang bagus atau kurang berkontribusi di tim malah dipanggil. Ya, tentunya STY punya alasan tersendiri kenapa si A tidak dipanggil, kenapa si B dipanggil. Mereka maksudnya STY dan mungkin dibantu teman-temannya, kru-krunya, stafnya punya alasan tersendiri, dan supporter pun punya alasan tersendiri. Ya, saya menghargai sebagian supporter yang merasa keberatan atau kecewa dengan keputusan ini. Itu baru masalah keputusan-keputusan yang diambil STY. Belum lagi keputusan yang diambil oleh PSSI atau pengurus. Mempertanyakan kenapa STY masih dipertahankan, kenapa ini, kenapa itu. Ya, banyak sekali komentar-komentar, kritikan-kritikan. Ada yang kritikan membangun, ada yang kritikan diutarakan dengan sopan dan santun, ada pula kritikan atau lebih tepatnya hujatan, bahkan sampai di akun IG dari STY. Saya sempat membaca di akun STY banyak sekali komentar yang menghujat, yang mungkin sangat tidak pantas untuk diucapkan. Maksudnya begini, oke lah, Anda tidak setuju dengan keputusan STY, Anda tidak suka dengan strategi STY, Anda tidak suka dengan apapun yang berbau STY. Namun kan bisa kita utarakan dengan sopan. Pertanyakan kenapa ini tidak dipanggil, atau ini kenapa dipanggil, atau mungkin walaupun kita bukan pelatih profesional ya, bukan pelatih yang pernah melatih tim-tim besar ya, berpura-pura sebagai pelatih pun mungkin masih dimaklumi. Misalnya STY kenapa melakukan seperti ini, kenapa strateginya seperti ini, kenapa ini seharusnya gini-gini, berbicara seolah-olah lebih pintar dari STY, nggak masalah, silakanlah, itu masih bisa dimaklumi daripada hujatan-hujatan, kalimat-kalimat yang tidak pantas, yang tidak harusnya dikeluarkan oleh kita sebagai supporter dengan budaya orang timur. Mungkin ada yang ngomong, di luar negeri juga biasa hal semacam itu, di luar negeri bahkan lebih keras lagi, hal yang biasa di dunia sepak bola. Ya, kita jangan meniru yang seperti itu. Kita orang timur, kita orang Indonesia, kita punya budaya sopan santun, bisa diutarakan dengan sopan santun sesuai dengan budaya kita kan. Kalau seperti ini kan yang malu akhirnya seluruh warga, seluruh supporter Indonesia yang malu gitu. Kalimat-kalimat tersebut jika dibaca oleh orang luar, wah ternyata supporter Indonesia seperti ini, itu kan kita semua yang malu.
Silahkan Anda tidak setuju, tapi jangan mempermalukan nama Indonesia di hadapan orang banyak. Apalagi kita tahu STY adalah orang Korea. Bagaimana kalau banyak orang Korea yang membaca komentar-komentar tersebut? Kan kita semua yang malu. Kita bisa ikut turut serta membangun sepak bola nasional. Nggak harus jadi pemain, nggak harus jadi pelatih, nggak harus jadi pengurus PSSI. Kita sebagai supporter ya membangun sepak bola dari sisi kita sebagai supporter. Salah satunya nggak harus yang besar-besar lah, yang harus wah yang mendukung sampai keluar negeri nonton, nggak harus seperti itu. Kita berkomentar secara baik, menjaga kondusivitas tim, menjaga suasana agar tidak gaduh, tidak menambah gaduh. Itu juga salah satu bentuk dari cara kita membangun sepak bola Indonesia. Mungkin kita nggak bisa menonton langsung di stadion karena jarak terlalu jauh atau karena kurang dana untuk membeli tiketnya ya. Ya mungkin kita nggak bisa seperti itu. Namun kan bisa. Yang bisa kita lakukan saat ini sebagai orang kecil, sebagai warga biasa, sebagai rakyat jelata, hanya bisa menjaga suasana agar suasana timnas tetap kondusif, tidak muncul kegaduhan yang macam-macam. Boleh silahkan kritik komentar, namun dengan santun sekali lagi. Timnas sudah akan berjuang di Piala Asia, sudah persiapan matang. Sekarang tugas kita adalah hanya mendukung dan mendoakan. Udah itu saja, jangan menambah gaduh. Jangan menambah beban pikiran para pengurus yang bisa saja membaca komentar-komentar kita. Mungkin kalau pemain nggak membaca karena mungkin mereka dalam aktivitas sosmed dibatasi ya. STY juga mungkin nggak membaca karena terlalu sibuk. Namun bagaimana kalau STY atau pemain mendengar selentingan-selentingan dari para pengurus, yang mungkin para pengurus itu bisa bebas leluasa megang HP, baca postingan-postingan. Tentunya ini sangat tidak baik dan bisa menimbulkan kegaduhan. Sekarang udah, kita dukung saja, kita doakan, kita nonton saja. Semoga timnas bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau memenuhi target ya syukur, kalau nggak memenuhi target atau kalah ya mungkin dievaluasi lagi setelah pertandingan atau setelah event berakhir. Sekali lagi, saya memahami para supporter yang tidak suka STY. Nggak masalah Anda nggak suka, tapi tolong saat ini kita diam dulu, kita dukung timnas dulu, jangan bikin gaduh dulu. Nanti setelah event silahkan Anda kritik, silahkan Anda beri masukan kepada PSSI, silahkan, namun tetap dengan cara yang baik. Oke, sekian dulu video pendek dari saya, unek-unek dari saya. Semoga timnas bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Maju terus timnas, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.